Ini umat juga kata Nabi, meskipun ini disarikan ulama, bena makhofaten, antara dua ketakutan. Satu, dengan amal kita yang sudah kelewat, kita tidak pernah tahu itu diterima apa enggak. Dengan masa depan kita ini ditakdir tambah baik apa tambah jelek. Makanya itu disebut benal khofi war roja. Jadi ada, misalnya kita sekarang baik, kan nggak ada jaminan sampai nanti baik. Yang sekarang jelek juga nggak ada jaminan nanti jelek terus. Itu yang menjadikan makhofaten, satu rasa hati-hati. Karena hidup itu nggak jelas. Ada orang yang karirnya bagus, prestasinya bagus, malah pimpinannya sentimen, malah dipecat. Ada orang yang gobloknya nggak ketulungan, justru kita goblok itu malah dipercaya. Makanya orang goblok itu harus bersyukur. Kadang-kadang berkahnya goblok itu yang percaya. Saya itu punya teman itu bendaranya orang kaya. Tak tanya kenapa kamu jadi bendara? Berkahnya goblok. Justru berkahnya goblok itu bisa dipercaya. Kalau pinter itu nantinya ini. Makanya pinter banget itu ya ada enak itu karena terus itu ya jadi saingan. Gus Zofur punya teman juga teman saya itu macam muin pinter tapi nggak punya uang, akhirnya jadi guru di yayasan. Yang punya yayasan orang kaya itu kalau nggak ngajar di SP nanti ya kalau kamu nggak disiplin tak pecat. Jadi sekarang kiai itu pakai SK repot. Profesor ya sama gitu, kerja di pabrik yang punya orang kaya sering di SP, padahal dia profesor ahli apa, tapi karena karyawan ya tetap saja di SP diangkat diberhentikan. Nah, dari cerita itu kata Nabi Musa pernah tanya, ya Allah, kenapa banyak orang bodoh mimpin orang pinter? Ini kan unik. Kenapa di dunia itu banyak orang bodoh mimpin orang pinter? Kata Allah, Musa supaya tahu dunia ini milik saya. Jadi kadang Allah itu ya orang sarjana politik, nekuni politik sampai habis buku, habis berapa, nggak jadi presiden. Yang presiden itu insinyur. Misalnya orang nekuni kiai ngaji gak jadi kiai, jadi muksub apa di yayasan yang ketuanya itu orang kaya raya tuh tua-tua ingin jadi kiai, bikin pondok terus nunjuk kiai itu, Pak Yai mau saya kasih pekerjaan, terus dia jadi kiai ditunjuk oleh orang kaya. Jadi memang fenomena di zaman akhir ini agak-agak gimana gitu, agak-agak butuh nyali lah untuk nerima takdir seperti ini, butuh nyali gitu. Tapi kembali ke dawuh Gus Zofur, justru itu yang menjadi Abu Bakar hebat. Semua yang menjadi sunnatullah itu diterima secara legowo. Makanya di kitab Ihya disebut walakin bisain waqara fi sadri. Abu Bakar itu tidak mengungguli kamu karena sholatnya banyak, karena ibadahnya banyak, tapi dengan ketetapan hati yang luar biasa.